Sahabat Hikmah, dari Pak Anip yang tak kenal lelah berjualan es cincau di usianya yang sudah senja, kini kita beralih ke nenek penjual ranggining yang umurnya pun sudah mendekati 1 abad. Nenek Unayah atau biasa disapa Emak Uun, warga asal Kampung Cipatat, Kecamatan Pamijahan, Bogor ini sudah puluhan tahun berjualan jajanan tradisional seperti ranggining, rengginang, dan dapros buatannya sendiri. Di usianya yang sudah mencapai 98 tahun, Mbak Uun masih sanggup jalan kaki keliling kampung menjajakan makanan buatannya, ditemani salah satu anaknya, Siti Aisyah. Ranggining dagangan Mbak Uun sangat khas dan mudah dikenali karena warna-warni. Satu bungkusnya berisi 25 buah, dijual dengan harga Rp10.000. Saya 1.000 kilo. Kuat, masih kuat. Sehari yang 10 pak, 10 kampil paknya gitu. Dapat 180, 90.000 dapatnya. Kalau modalnya 50.000, dapat duit 90.000 sehari. Kan dengan 40.000 sehari. Berdua sama nenek. Siti Aisyah selalu mendampingi dan membantu Emak Uun lantaran kekuatan fisik emak yang telah menurun seiring usianya yang makin renta. Di masa mudanya dulu, emak mengerjakan semuanya sendiri, mulai dari mencari bahan, proses pembuatan, hingga jualan keliling. Kini langkahnya pelan serta tertatih, hingga mesti sering menepi untuk beristirahat. Ia enggan duduk berdiam diri di rumah, walau di usianya seharusnya tinggal menikmati hidup. Udah lama, udah bikin eta aja gitu. Udah lama dari itu, dari bapaknya anak, udah 40 tahun. Suka bikin. Iya, bisa. Anak ini suka ngebantuin dia. Sahabat Hikmah, yang lebih penting dari panjang umur adalah berkah dalam menghabiskan umur itu. Nabi SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Tentu saja usia adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa turut campur di situ. Jika usia manusia telah ditetapkan, maka tidak ada satupun yang dapat mengakhirinya 1 detik atau memajukannya 1 detik. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagaimana kita menghabiskan umur kita itu di dalam kebaikan. Jika sekiranya batang usia kita telah ditentukan oleh Allah, tapi bagaimana kita mengisinya adalah usaha yang harus kita lakukan. Betapa berkah orang-orang yang sampai tua masih diberi kesehatan, diberikan kekuatan untuk melakukan amal-amal baik, termasuk mencari nafkah. Para nabi dan umat terdahulu memiliki umur yang jauh lebih panjang. Tetapi ketika mereka mengerjakannya dalam kebaikan, maka semakin bertambahlah keberkahannya. Nabi Nuh alaihissalam misalnya berdakwah hampir 1000 tahun, 950 tahun mengajak manusia kepada kebenaran. Apa yang lebih berkah dari usia seperti itu bagi umat Muhammad? Walaupun usianya tidak panjang, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak peluang kebaikan yang membuatnya dapat melampaui pahala orang-orang terdahulu. Di antaranya misalnya instrumen Lailatul Qadar. Ketika kita melakukan kebaikan pada malam itu, seperti kita melakukan kebaikan 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Sekali berjualan, Mbak Uun dan anaknya membawa 10 pak ranggining, rengginang, dan dapros. Hasil dari jualan jajanan tradisional inilah yang digunakan Mbak Uun untuk menghidupi kelima anaknya sepeninggal sang suami. Ya dicukup-cukupin, cukup gak cukup. Tidak setiap hari dagangan emak terjual habis. Bahkan terkadang jajanan tradisional buatannya itu tersisa banyak.
Sehingga ia hanya membawa pulang uang yang untuk makan sekeluarga saja tidak cukup. Namun Mak percaya, ikhtiarnya hari ini mencari rezeki pasti membawa berkah baginya. Ranginangnya ada ya Pak. Ada dulu. Sabarahan itu perlu kan? 5. Dicampur. Ya kan artisnya. Nah, nanti artisnya. Terhubung ya. Turun ya, Wak. Ya, sami-saminya. Karena rasanya gurih, terus rapuh gitu, renyah, enak. Buatan nenek itu lebih tebal, terus lebih renyah, terus kualitasnya bagus. Ya kadang suka beli 5-6 bungkus, kadang suka ngirim sama orang tua ya yang di Sukabumi. Teman-teman juga sering datang ke rumah. Alhamdulillah, masih ada pelanggan yang mau membeli jualan Mak Uun hari ini. Uang yang didapat dari berjualan, sebagian disimpan emak untuk modal berbelanja bahan rengginang nantinya. Namun, lantaran faktor usia yang sudah sangat sepuh, tak jarang Mak Uun tak menyadari uangnya terjatuh dalam perjalanan. Mau beli apa, Mak? Pasta. Jajan kuning. Ini ya, bentar tunggu. Ya. Jadi 24.000. Bisa ya, kurang 4.000. Cuman 20, Mak. Jatuh kali ini. Berbekal uang seadanya, Mak Uun dan Siti membeli bahan-bahan ke warung grosir. Meskipun modalnya pas-pasan, Mak Uun selalu berusaha menggunakan bahan baku yang berkualitas. Iya. Terus yang bagus, yang putih, itu pakai bumbu. Dulu bikinnya di daun cau, daun pisang. Sekarang mah udah pakai alat gitu. Bumbunya bawang putih, ketumbar, garam, mecin. Perbedaan ranggining dan rengginang terletak pada bahan bakunya. Ranggining terbuat dari ubi ungu, sedangkan rengginang terbuat dari beras ketan. Apabila modalnya tidak mencukupi, Mak Uun dan anaknya hanya berbelanja beras ketan seadanya. Pertama beli tepung beras 3 kilo untuk satu kali bikin. Yang kedua beli aci ubi 1 kilo, pakai penyedap sama garam sama bawang putih, ketumbar gitu. Pakai pasta, beli pasta gitu. Kalau belanja beras sama pasta 50.000 satu kali bikin. Sungguh sebuah ujian kesabaran bagi Mak Uun. Namun semua dijalaninya dengan penuh keikhlasan. Mak percaya pasti ada hikmah di balik ujian ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar." Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156. Dibantu Siti Aisyah, Mak Uun mulai mengolah bahan-bahan yang dibelinya tadi. Membuat jajanan tradisional ranggining, rengginang, dan dapros ini merupakan pekerjaan turun-temurun dalam keluarga Mak Uun. Ia mempelajarinya dari mendiang ibunya dan sekarang Mak Uun yang menurunkan ke anaknya Siti Aisyah. Proses pembuatan ranggining dimulai dengan mengupas dan mencuci bersih ubi. Kemudian oleh emak, ubi itu dipotong kecil-kecil sebelum dimasukkan ke dalam rebusan air yang telah mendidih. Setelah ubi empuk atau lembut, diangkat dan ditiriskan, lalu dihaluskan. Selanjutnya dicampur dengan kaldu bubuk, bawang putih, serta ketumbar bubuk. Kalau semua bumbu tersebut sudah tercampur rata,
Mak segera menambahkan tepung tapioka dan diaduk lagi. Baru tuangkan air hangat agar adonan tercampur rata. Langkah berikutnya, Mak Uun dan Siti mulai membuat bulatan-bulatan dari adonan untuk diparut. Kemudian diletakkan di cetakan. Cetakan-cetakan berisi parutan adonan itu lalu dikukus. Setelah dikukus, cetakan ranggining pun dilepaskan dan ditaruh di nampan untuk dijemur. Proses menjemur ini menjadi proses yang paling lama dalam pembuatan ranggining dan rengginang. Kadang sampai johor udah kering gitu kalau panas. Gitu. Apabila ranggining dan rengginang sudah benar-benar kering, maka tinggal digoreng saja sebelum dikemas dan siap dijual. Terkadang Mak Uun juga melayani pesanan dari pelanggan yang memesan rengginang dengan warna tertentu. Warna gitu, sendiri aja gitu, kebagusan anak gitu. Bagusnya gitu, pakai put, biar bagus gitu, biar beda, biar resep gitu. 10 Pak. 10 kampil. Satu bungkusnya 9.000. Kalau jual sendiri mah 10.000. Kalau diambil orangnya 9.000. Dalam sehari, Mak Uun dan Siti rata-rata bisa membuat 10 pak ranggining dan rengginang. Namun selama 40 tahun membuat jajanan tradisional ini tidak selalu berjalan mulus. Ada faktor kesulitan yang kerap dihadapi Mak Uun. Itu kalau kelemekan gitu sulit bikin ini kebanyakan air gitu nggak dipakai. Kalau gagal dikukus gitu dibikin makan sendiri. Mak Uun tidak hanya mengandalkan nafkah dari berjualan ranggining dan rengginang saja. Saat jajanan dagangannya itu tidak laku, Mak Uun juga harus melakukan pekerjaan lain agar bisa memperoleh uang untuk makan. Usia 98 tahun bukan penghalang bagi emak untuk mengerjakan berbagai pekerjaan selagi fisiknya masih mendukung. Kalau lagi usung panen gitunya, panen padi gitu, kuli dibuat kalau panen. Kalau usung tanur gitu, ada nyeri beuteung, sok nyeri beuteung, sakit perut. Kalau salah makan lada gitu katanya gitu, suka sakit. Mencari penghasilan lain sebagai buruh di sawah sangatlah membantu emak manakala dagangannya sepi. Namun sayang, pekerjaan ini hanya musiman yang dilakukan pada musim-musim tertentu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari naroskeun pagawean tanur aya Teu aya enak mah. Teu aya, entos beres dibuat. Terus beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi Mak Uun, mencapai usia hampir seabad serta diberi kekuatan bekerja mencari nafkah merupakan anugerah tersendiri. Ia pun semakin mendekatkan diri kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa untuk nenek semoga panjang umur, sehat gitu. Dikasih rezeki yang banyak gitu. Mama geus kolot gitu, umur oge danya geus nini kieu geus tua. Minta barokah, minta hayang mun maot hayang diterima iman Islam, hayang dihampura dosa lahir batin dunia akhirat gitu. Anak atuh hayang saralamet, saroleh hatena gitu. Minta teh aya nama henteu Abah. Hayang disolehkeun hate amun keur cager hayang dikeun rezeki anu halal anu barokah gitu, anu salamet pikeun dunia akhirat. Sahabat hikmah, kadang
apa yang kita rencanakan, sesuatu yang telah kita atur dengan rinci, itu tidak terjadi seperti kehendak kita. Karena ada faktor-faktor di luar kuasa kita yang terjadi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kadang mengingatkan kita dengan bencana-bencana yang ada seperti gempa bumi. Itu semua menunjukkan bahwa kamu tidak memiliki kekuatan apapun kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ini juga cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, jangan mengandalkan sebab-sebab, sebab di balik itu ada Tuhan pemilik sebab-sebab. Justru terkadang musibah yang datang itu mengingatkan betapa tidak berdayanya kita. Lalu kita berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah puncak tauhid ketika seseorang tidak memiliki kekuatan lagi dalam kehidupannya. Aku ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah karena merasa, Allah, engkaulah pemilikku, maka Allah akan mengambil alih urusan-urusannya. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.